Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu dengan saya Anis Fatihah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola kelas di Google Classroom. Ya, di sini adalah kita akan menyampaikan panduan sederhana cara membuat dan mengelola kelas di Google Classroom. Ya, langsung saja untuk masuk membuat kelas, kita buka browser, kemudian kita klik Google Classroom. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ketik Google Classroom. Ya, ini proses dan ini muncul beberapa kelas. Nah, ini kenapa sudah muncul banyak kelas ya yang di tampilan saya? Ini karena memang sudah membuat beberapa kelas gitu, sehingga kalau Bapak Ibu belum muncul kelas-kelas itu karena akan membuat baru. Nah, untuk cara membuat kelas yang baru, kita coba di kanan atas ini ada tanda plus. Nah, kita klik. Oke. Nah, muncul dua bagian. Yang pertama gabung ke kelas, kemudian kedua buat kelas. Nah, untuk kita bikin kelas yang baru, maka langsung kita klik buat kelas. Oke. Kemudian kita centang di sini. Ya, terus klik lanjutkan. Ya, di sini muncul buat kelas ya. Kita buat kelas. Contohnya karena kita membuat kelas latihan ya. Oke, kita ketik saja kelas latihan. Oke. Nah, bagian ini bisa Bapak Ibu tulis dengan nama sekolah atau nama madrasah di mana Bapak Ibu mengajar. Nah, ini saya tulis sesuai dengan tempat saya mengajar, yaitu di MA Madaniyah Bantul. Oke. Kemudian mata pelajaran ini kita isi dengan mata pelajaran yang kita ampu ya, yang Bapak ampu di sekolah masing-masing. Nah, ini saya tulis sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Saya mengajar SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, kemudian untuk ruang ini bisa kita kosongkan, nggak apa-apa. Kemudian kita klik buat. Ya, ini dalam proses nanti. Nah, ini sudah muncul ya, muncul tampilan kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini ada warna hijau ya, tampilan dengan latar belakang atau background buku-buku ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu merasa kurang pas, bisa diganti dengan beberapa pilihan. Nah, nanti kita tadi klik pilih tema. Nah, ini muncul banyak pilihan ya. Di general ini umum banyak tampilan, kemudian English and History banyak, ini di matematika dan sains. Oke, seperti ini tampilannya ya. Ada sport. Oke, di order ini juga banyak ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih sesuai keinginan. Nah, karena ini di sejarah, saya pilih yang ini saja. Terus saya pilih yang ini ya. Oke. Nah, kemudian kita klik pilih tema kelas. Ya, ini sudah muncul, sudah berubah. Nah, kemudian ini ada empat bagian ya. Ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai.
Nah, untuk yang awal ini di halaman pertama ini namanya forum. Jadi sebuah tempat untuk berdiskusi bagi kita sebagai guru kepada para siswa dan juga membuat pengumuman-pengumuman seperti itu, atau respon, nanti ada respon postingan siswa juga. Nah, ini adalah tempat komunikasi antara guru dan siswa. Kemudian nanti ada tugas kelas. Nah, tugas kelas ini nanti bisa dibagikan kepada para siswa kita. Kemudian ada anggota. Anggota ini ada guru dan siswa. Guru ini juga bisa mengundang guru yang lain. Nah, di sini undang pengajar. Jadi guru seandainya mau kolaborasi dengan sesama mapel ya, guru yang mengajar mata pelajaran yang sama, bisa diundang masuk di sini. Kemudian para siswa bisa kita undang. Nah, nanti menggunakan kode kelas juga bisa. Nah, selanjutnya ada nilai. Nilai ini adalah yang kita koreksi ya, nanti untuk pengelolaan penilaian akan kita pelajari bersama-sama. Baik, untuk ke forum ini ada kode kelas, tadi sudah saya sampaikan untuk mengundang anggota atau para siswa kita ke dalam kelas. Nah, kode kelas ini bisa kita klik untuk memperbesar kode ya. Ini yang bisa kita bagikan ke para siswa sehingga nanti mereka akan menjadi anggota atau siswa kita di dalam kelas Google Classroom ini. Baik, seperti itu. Dan ini tampilannya untuk awal bagaimana kita membuat kelas. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat topik, nanti masuknya di tugas kelas. Nah, topik ini adalah untuk membedakan beberapa bagian yang bisa kita bagikan ke siswa. Jadi nanti ada beberapa item, contohnya kita untuk membedakan absensi, materi, tugas, kemudian evaluasi. Nah, pertama kita bikin ini, kita klik tanda plus buat ini, kita langsung masuk di topik. Oke, klik topik. Nah, di sini akan kita tambahkan absensi. Oke, kita klik tambahkan. Ya, sudah muncul absensi. Kemudian yang kedua masuk juga di topik ya, kita klik lagi, masuk di materi. Oke, proses ya sudah muncul, materi sudah. Kemudian yang ketiga, untuk memudahkan kita sebagai guru untuk tugas ke siswa. Nah, tetap masuk di topik, kita buat C, yaitu di tugas. Kemudian klik tambahkan. Oke, sudah muncul tugas. Dan yang terakhir kita bikin yang D ya, kita sama prosesnya, tetap klik plus, kemudian kita klik yang topik. Kita buat D, itu masuk di evaluasi. Ya, evaluasi. Baik, kita nih ganti aja ya, kita edit evaluasi. Ya, sudah betul ya. Jadi evaluasi tugas, materi, absensi. Ini sudah kita buat 4 bagian, cuman ini masih belum berurutan. Nah, untuk membuat ini berurutan, kita bisa membuat langkah dengan
klik kanan ya, tanda titik 3 ini kita klik naikkan. Oke, nah ini sudah naik absensi sama ya, kita klik lagi naikkan. Nah ini cara manual ya yang bisa kita lakukan. Kemudian materi kita ganti masuk di B, sama kita klik lagi tetap dengan B ya, naikkan. Kemudian C kita pindah ke atasnya. Oke, ini sudah selesai. Jadi sudah berurutan: A absensi, B materi, C tugas, dan D evaluasi. Ya, baik, ini untuk tugas kelas ya, untuk membedakan perbagian yang akan kita sampaikan kepada para siswa kita di kelas Google Classroom ini. Baik, untuk langsung ke absensi, kita akan membuat atau melakukan absensi kepada para siswa dengan cara membuat. Ya, kita klik buat. Nah, di sini masuknya di tugas ya. Kita klik tugas, kemudian kita buat absensi. Absensi kehadiran. Ya, kemudian isilah kehadiran sebagai bukti partisipasi. Isilah absensi sebagai bukti kehadiran. Sebagai bukti kehadiran. Oke, sekarang kita bikin absensinya. Kita klik buat. Kita menggunakan ini, bisa dalam bentuk dokumen, slide, spreadsheet, gambar, atau formulir. Nah, kita bikin salah satu, contohnya dengan ini ya, dengan formulir. Ya, kita akan membuat absensi kehadiran ya. Deskripsinya, isilah absensi kehadiran sebagai bentuk partisipasi. Oke, kita lanjut ke nama atau nama lengkap ya. Nama lengkap. Nah, ini memakai jawaban singkat ya, sehingga siswa nanti memberikan namanya yang tentu saja berbeda-beda. Kemudian kita klik yang wajib diisi ini, sehingga nanti siswa bisa mengisi masing-masing. Kemudian kita tambahkan pertanyaan, mungkin dengan nomor induk ya. Jadi kita tulis NIS, nomor induk siswa. Ini juga singkat, jawaban singkat. Oke, kemudian klik wajib diisi juga. Kita tambahkan pertanyaan yang lain, misalnya dengan tanggal ya, tanggal sekarang kehadiran. Nah, ini nanti kita masuk sudah di bulan, hari, tahun, nanti siswa tinggal mengeklik ya sesuai tanggalnya. Oke, sama wajib diisi juga.
selanjutnya adalah kelas siswa atau kelas berapa. Nah, ini bisa dalam bentuk pilihan ganda. Nah, opsinya karena saya mengajar SKI ya, berarti kelas SKI IPA ya, jurusan IPA, SKI IPA. Yang kedua SKI IIK, ilmu keagamaan. Oke, seperti itu, sama ya dengan tadi ya. Mungkin ini bisa sebagai absen ya, ini sudah cukup, ada nama lengkap, nomor induknya, tanggal, sama kelasnya. Nah, kemudian kita sebentar, untuk yang di atas ini kita samakan ya, jadi absensi kehadiran ini untuk Google Form biar sama, bisa kita copy di sini, absensi kehadiran ya. Nah, kemudian untuk di atas ini ya, untuk tema atau judul ini nanti bisa dipilih beberapa item ya, sesuaikan tema. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengubah warna sesuai keinginan kita ya. Nih, seperti ini, berbeda-beda ya. Ada merah, baik kita pilih ini ya, atau oranye. Kemudian nanti bisa juga Bapak Ibu memilih gambar ya. Oke, kemudian kita langsung kirim. Nah, kita membuat link saja ya. Oke, kita bisa perpendek ini, kemudian kita salin. Nah, nanti akan kita munculkan di kelas yang sudah tadi kita bikin. Kita kembali kayak di sini. Nah, nanti ini kita hapus dulu ya. Udah, ini kita ke link tadi ya, kita klik link, kemudian kita pastikan di sini. Oke, tambahkan link. Nah, ini sudah muncul absensi kehadiran yang dibagikan ke siswa. Nah, ini kita hapus ya tadi ya. Oke, karena memang masih kosong. Baik, ini untuk presensi kehadiran, ini kita sesuaikan juga topiknya yang akan diberikan ke siswa. Jadi tugasnya ini kan untuk kelas latihan yang kita bikin tadi. Nah, nanti poinnya 100. Kemudian kita juga bisa memberikan batas tanggal dan waktu. Contohnya untuk absensi harus besok gitu ya, tanggal 20. Oke, kemudian waktunya nanti dibatasi kita sampai malam ya, seumpama jam 23.59. Baik, kemudian untuk topik, nah ini wajib ya, karena biar bisa membedakan nanti masuknya di bagian mana. Nah, untuk topik kita pilih tadi beberapa topik yang sudah kita buat, dan nanti kita masuknya ini di absensi. Oke, nah seperti ini, kemudian klik tugaskan ya. Ini proses. Nah, ini sudah masuk di absensi kehadiran atau di bagian absensi untuk tugas kelas ke siswa. Selanjutnya kita coba akan membuat di materi ini ya. Materi caranya sama dengan klik ini ya. Oke ya, materi ini karena SKI ya, saya mengambilnya di kelas 10 dengan judul Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Baik. Nah, kita akan menambahkan video di sini. Jadi
nanti para siswa biar belajar. Jadi tonton video dan buat ringkasan atau deskripsi ya, buat ringkasan materi. Tonton video berikut ini dan buat ringkasan materinya. Oke, ini contoh saja ya Bapak Ibu, nanti bisa disesuaikan dengan mata pelajaran, kemudian tema yang akan kita berikan ke para siswa. Baik, kita masukkan di sini tambahkan. Nah, ditambahkan ada beberapa pilihan yang bisa kita buat dari Google Drive, link dari file dan dari YouTube. Nah, kita akan membuat karena tadi sudah saya tulis video, kita cari video. Nah, ini pilih perangkat, pilih file dari perangkat Anda. Saya pilih video tentang Khulafaur Rasyidin ya. Kita coba. Nah, di sini ada salah satu video Khulafaur Rasyidin. Saya klik ya, open. Nah, kemudian di sini kita upload langsung ya. Oke, ini proses untuk kita upload materi ya dalam bentuk video yang akan kita berikan ke para siswa. Ya, sambil menunggu proses nih ya, ini bisa ada beberapa tampilan juga ini untuk drive saya, drive bersama, berbintang, terbaru. Jadi bisa menjadikan alternatif pilihan beberapa yang bisa kita sampaikan untuk proses pembelajaran. Ya, baik, ini sudah selesai untuk prosesnya ya. Ini sudah masuk di videonya, materinya tentang video Khulafaur Rasyidin. Nah, kita bikin sama seperti tadi. Jadi untuk kelas yang mana yang akan kita bagikan, nanti kita klik di sini ya. Bisa Bapak Ibu cari kelas yang akan kita bagikan, kemudian poinnya berapa, kemudian ini tenggat waktunya. Kita bisa lihat contohnya kita tanggal terakhir ya, terakhir ngumpul tugas siswa kita tanggal 23 dan waktunya sama, jadi malam. Nanti terakhir para siswa mengumpulkan tugas jam 23.59. Oke, kemudian topiknya ini juga wajib ya Bapak Ibu, kita harus bisa pisahkan, pilah-pilah untuk masuk di bagian mana. Ya, apa ini masuk materi atau masuk di tugas. Nah, ini tadi karena saya sudah membuat deskripsinya, ternyata tonton video dan buat ringkasannya. Nah, ini kan juga sudah masuk tugas. Jadi saya masukkan di tugas saja ya, karena sudah ada perintah untuk melaksanakan tugas, saya bikin di tugas. Baik, kita akan memasuki untuk tugas kelas kita di poin D ya. Kita akan membuat evaluasi. Jadi caranya sama seperti ini. Jadi kita klik plus atau buat, kemudian kita bikin tugas.
evaluasi kita bikin contohnya ulangan harian, kemudian petunjuknya isilah atau jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Ya, kita ambil dari ini ya, tambahkan. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu ambil salah satu, bisa dari Google Drive, dari link, dari file, maupun dari YouTube. Nah, ini saya ambil contohnya dari Google Drive ini ya. Coba kita klik, kemudian kita cari soal yang akan kita berikan ke para siswa dari soal-soal yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya ini ada ulangan harian. Saya klik salah satu, kemudian klik tambahkan. Nah, ini sudah ditambahkan. Ya, sudah masuk ya di ulangan harian. Kemudian sama ya seperti sebelumnya, jadi kita harus menugaskan ke siswa dengan ada batasan waktu dan juga topik, ini mau masuk di bagian mana ya. Jadi absensi, materi, tugas maupun evaluasi. Jadi karena kita tadi akan membuat evaluasi, kita klik yang evaluasi ini. Oke, kemudian kita kasih batas waktunya ya. Contohnya sampai tanggal hari Selasa ya. Kita klik tanggal 23. Sini muncul 23 Juni 2020. Kemudian waktunya kita batasi sampai malam hari, yaitu pukul 23.59. Baik, kemudian tinggal kita tugaskan ke siswa. Ya, ini sudah proses, sudah masuk ya. Jadi untuk tugas kelas ini kita sudah bisa sampaikan ke siswa ketika para siswa sudah bergabung di kelas kita, baik di absensi, materi, tugas maupun evaluasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan masuk di anggota atau di siswa kita untuk mengoreksi atau mengelola penilaian. Nah, jadi kita akan masuk di kelas yang sudah ada anggotanya ya. Contohnya seperti ini. Ya, kita ambil contoh salah satu di kelas ini, kelas TCC 3, Miss Fatihah. Baik, ini contohnya ada beberapa siswa yang sudah masuk ya. Ini nanti untuk anggota ini bisa Bapak Ibu masukkan atau join dengan siswa-siswa yang memang menjadi siswa di kelas Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan melihat nilai yang sudah kita nilai ya. Ini walaupun ada beberapa yang belum, kita anggap ini karena sebagai latihan saja, biar kita paham bagaimana cara mengelola nilai. Nah, contohnya kita masuk di poin kelas ini ya, di 1 atau evaluasi 1. Sebentar. Nah, di sini di evaluasi 1 di sini nanti ada diserahkan, diberikan, dinilai gitu. Jadi nanti karena sudah dinilai 4 gitu ya. Coba kita akan melihat atau memunculkan nama nilai-nilai ini ke dalam Google Spreadsheet ya. Kita klik sini, kita cari, sebentar, kita ulangi ya. Kita masuk di Google Spreadsheet ini ya, Spreadsheet,
kemudian sebentar, kita masuk dulu. Nah ini kita masuk di salin dulu ya, jadi salin semua nilai ini ke Google Spreadsheet. Kita lihat, nah ini dalam proses. Nah ini sudah muncul di Google Spreadsheet ya, yang bisa terlihat dengan jelas. Di sini adalah nama-namanya, jadi nanti muncul rata-rata kelas, kemudian penilaian semua tugas yang sudah kita sampaikan kepada para siswa, kemudian muncul email mereka, kemudian persenannya ya untuk rata-rata kelas, kemudian akan terlihat nilai-nilai mereka. Nah kemudian untuk kita bisa melihat nilai-nilai mereka dengan model Excel gitu ya, biar bisa offline, bisa juga di print, maka kita bisa dengan cara ketik file. Di sini kita ketik file, kemudian bisa kita download, ketik ini dari Microsoft Excel, kita klik, nah nanti akan muncul. Nah ini proses, bisa kita lihat, kemudian kita klik atau kita lihat ya, kita klik open. Oke, ini sudah muncul. Nah seperti ini Bapak Ibu, ini tampilan dalam bentuk Excel yang bisa kita lihat. Jadi nanti kita bisa melakukan atau membuat salinan atau print ya dari penilaian semua siswa yang sudah kita koreksi, yang sudah kita nilai. Nah ini demikian Bapak Ibu untuk materi atau panduan sederhana bagaimana cara mengelola kelas di Google Classroom. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.